salam sejahtera bagi kita semua. Saya Regina Funeska, Program Studi Pendidikan Masyarakat akan mempresentasikan proposal dalam mata kuliah Pemberdayaan Perempuan dengan judul Pelaksanaan Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan mengenai program pemberian gizi lanjut usia pada masa pandemi COVID-19 di daerah Kabanjai, Sumatera Utara. Dalam proposal ini ada 4 bab. Bab 1 membahas pendahuluan, bab 2 target dan luaran, bab 3 metode pelaksanaan, dan yang terakhir bab 4 membahas waktu dan biaya. Dalam pendahuluan ini terdapat beberapa bagian, yaitu analisis data, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan kegiatan, dan tinjauan pustaka. Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai analisis data, yang mana di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum desa. Di Kabanjai, tepatnya di Jalan Veteran, Gang Pendidikan nomor 31, ada Puskesmas Pembantu Kelurahan Kampung Dalam yang sering juga melakukan kegiatan bagi lansia. Kabanjai terletak sejauh 77 km dari kota Medan, yang mana kota Medan itu sendiri merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini, gambaran umum desa ada 3 aspek yang kita lihat, yaitu geografis wilayah, iklim dan cuaca, dan yang terakhir kependudukan. Geografis wilayah, daerah Kabanjai Kabupaten Karo merupakan dataran tinggi yang mana sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Deli dan Kabupaten Toba Samosir. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Simalungun dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Nanggure Aceh Darussalam. Baiklah, iklim di Kabanjai Kabupaten Karo adalah iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Cara kependudukan, menurut data BPS tahun 2019, jumlah penduduk di Kabanjai Kabupaten Karo mencapai 415.878 jiwa, yang mana terdiri dari beberapa agama, Kristen, Islam, Buddha, Konghucu, dan Hindu, yang mana mayoritas agama di Kabupaten Karo adalah Kristen, sebanyak 75,04%, dan agama Islam 24,15%, Buddha 0,56%, Konghucu 0,23%, dan yang terakhir Hindu 0,02%. Di sini saya juga akan menjelaskan mengenai gambaran khusus berdasarkan data yang dihimpun dari Gugus Tugas Penanganan COVID-19 sampai dengan 20 Juni 2020, persentase lansia yang terdampak COVID-19 yakni sebesar 13,8% lansia positif, 11,7% dirawat ataupun diisolasi, 12,5% sembuh, dan sebesar 43,7% meninggal. Meskipun jumlah pasien yang positif atau dirawat isolasi persentasenya tidak terlalu tinggi, namun jumlah kematian merupakan yang tertinggi dibandingkan kelompok usia lainnya, yaitu mencapai 43,7%. Melihat kondisi yang ada di sekitar tempat tinggal saya, masih banyak lansia yang membutuhkan makanan bergizi di masa pandemi COVID-19, sehingga sosialisasi program mengenai pemberian gizi penting untuk terrealisasikan bagi lansia. Baiklah, kita lanjutkan dengan identifikasi masalah. Seiring dengan meningkatnya kualitas kesehatan penduduk Indonesia, jumlah penduduk lansia 60 tahun ke atas cenderung semakin meningkat. Lanjut usia adalah fase menurunnya kemampuan akal, fisik yang dimulai dengan adanya perubahan. Kendala yang terjadi dalam perencanaan program ini adalah partisipasi lansia yang hadir pada kegiatan sosialisasi ini tidak akan banyak, mengingat bahwa beberapa lansia memiliki penyakit. Selain itu, ada beberapa hal yang membuat lansia tidak dapat hadir karena lupa jadwal yang sudah ditentukan untuk melakukan sosialisasi. Hal ini dapat terjadi dikarenakan yang pertama, lansia rentan terhadap penyakit. Yang kedua, adanya kemunduran kognitif pada lansia seperti pelupa. Dan yang terakhir, tempat tinggal lansia yang berjauhan satu dengan yang lainnya. Kita lanjut perumusan masalah. Ada 3 perumusan masalah dalam proposal ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pemberian gizi lanjut usia. Yang kedua, apa manfaat yang diterima oleh lansia dengan adanya sosialisasi pemberian gizi lanjut usia. Dan yang ketiga, bagaimana cara lansia bisa memahami makanan yang bergizi bagi lansia pada masa pandemi COVID-19. Tujuan kegiatan, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dilaksanakan sosialisasi mengenai pemberian program lanjut usia di Kabanjai adalah untuk mengetahui bagaimana manfaat dari program pemberian gizi pada lanjut usia dan mengobservasi program yang tepat bagi lanjut usia di Kabanjai.
Ada 3 tujuan khusus. Yang pertama, lansia paham makanan bergizi yang dibutuhkan di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, lansia semakin antusias menjaga kesehatan. Dan yang terakhir, lansia mengetahui cara mengolah makanan menjadi bergizi. Selanjutnya mengenai tinjauan pustaka, di sini membahas mengenai pemberdayaan perempuan, gizi pada lansia, dan yang terakhir membahas tentang lanjut usia. Kita lanjut mengenai halayak sasaran. Dalam halayak sasaran ini terdapat beberapa poin. Yang pertama, rekrutmen. Yang kedua, kriteria warga belajar dan peserta sosialisasi. Dan yang terakhir adalah jumlah peserta sosialisasi. Rekrutmen, sasaran dalam observasi ini adalah seluruh lansia yang terdata bertempat tinggal di sekitar puskesmas pembantu kelurahan Kampung Dalam. Kabanja yang utamanya adalah lansia yang berjenis kelamin perempuan dan usianya 60 tahun ke atas. Kriteria, yang pertama indikatornya adalah usia lansia 60 tahun ke atas, tempat tinggal kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Kabanjai, Kabupaten Karo. Kesehatan baik dalam hal ini artinya tidak memiliki penyakit yang menjadi faktor tidak dapat hadir. Jumlah peserta sosialisasi. Target dari peserta sosialisasi ini adalah 25 lansia yang berjenis kelamin perempuan. Dalam bab 2 ini akan membahas target dan luaran dan akan diperjelas dengan jenis luaran yang akan dicapai kemudian tindak lanjut. Adapun jenis luaran yang akan dicapai dengan adanya pelaksanaan sosialisasi mengenai program pemberian gizi lanjut usia di daerah Kabanjai, Sumatera Utara. Yang pertama, jenis luaran itu sosialisasi mengenai pemberian gizi lanjut usia di Kabanjai. 50% lansia yang berjenis kelamin perempuan dapat memahami. Yang pertama, jenis makanan yang mengandung gizi bagi tubuh dalam kondisi pandemi COVID-19. Yang kedua, perlunya makan bergizi bagi tubuh. Yang ketiga, manfaat yang dirasakan dari mengkonsumsi makanan bergizi. Yang kedua adalah membuat stand berbagai jenis makanan bergizi yang baik dikonsumsi oleh lansia. 100% lansia akan mencoba makanan yang telah disediakan di stand. Kemudian yang ketiga adalah memberikan informasi kepada lansia tentang cara mengolah bahan makanan agar bisa bergizi, yang mana 50% peserta sosialisasi dapat memahami. Yang pertama, pengolahan bahan makanan menjadi makan bergizi. Yang kedua, lansia penting peduli kesehatan. Dan yang ketiga, lansia memanfaatkan bahan makanan yang diambil dari kebun sendiri untuk menjadi makan bergizi. Selanjutnya adalah tindak lanjut. Luaran dan capaian yang diharapkan akan menentukan apakah tindakan yang telah dilaksanakan telah dapat mengatasi masalah dalam penelitian ini atau belum. Artinya di sini, jika ditemukan kendala-kendala, maka penting sekali membuat alternatif yang menjadi tindak lanjut agar program yang telah direncanakan bisa berjalan dengan baik. Adapun beberapa alternatif di sini, yang pertama adalah penyuluh dan kader puskesmas pembantu memberikan makan bergizi yang harusnya disiapkan di stand, dan makanan yang telah disiapkan itu diantarkan ke rumah masing-masing lansia yang tempatnya jauh dari kegiatan. Yang kedua, menjemput lansia yang rumahnya jauh dari lokasi tempat kegiatan sosialisasi dilaksanakan. Dua alternatif yang telah disiapkan ini diharapkan dapat memperlancar kegiatan yang telah direncanakan. Inilah bab 2, target dan luaran. Selanjutnya adalah bab 3, metode pelaksanaan. Dalam bab 3 yang membahas mengenai metode pelaksanaan, ada beberapa hal yang akan dibahas, yaitu pendampingan yang akan dilakukan, kemudian dilanjut dengan metode penerapan iptek, kemudian rencana kegiatan, dan diakhiri dengan evaluasi. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan dulu mengenai pendampingan yang akan dilakukan. Penting diketahui bahwa proses pendampingan pada lansia tak selamanya berjalan dengan lancar sesuai dengan agenda dan harapan yang dicita-citakan. Dalam proposal pendampingan yang dituju memang sudah ada harapan-harapan perubahan yang ingin dicapai, walau sifatnya hanya bersifat umum ya. Kemudian di sini ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk melakukan pendampingan kepada lansia. Yang pertama, kontak awal. Yang kedua, pengungkapan dan pemahaman masalah. Yang ketiga, pendefinisian masalah. Yang keempat, penentuan tujuan. Kemudian penentuan rencana intervensi. Dilanjut dengan penciptaan suatu kontrak, pelaksanaan kegiatan, evaluasi, dan diakhiri dengan terminasi. Oke, selanjutnya di sini mengenai metode penerapan iptek.
Adapun metode yang dipakai dalam sosialisasi mengenai program pemberian gizi lanjut usia ini adalah metode partisipatif, yaitu ada ceramah, demonstrasi, dan tanya jawab. Metode tersebut dapat terlaksana dengan menggunakan media, audio, dan visual. Audio di sini berupa musik untuk menghindari kebosanan pada lansia. Kemudian visual di sini berupa banner sosialisasi mengenai program pemberian gizi lanjut usia. Untuk mendukung media ada beberapa alat dan bahan yang digunakan, yaitu laptop, proyektor, speaker, daftar hadir, meja dan kursi, beserta makanan dan minuman bergizi di setiap stand. Oke, rencana kegiatan. Rencana kegiatan ini ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan yang terakhir adalah penutup. Dalam kegiatan awal ini ada pembukaan selama 15 menit. Dalam hal ini kegiatan penyuluh registrasi peserta, yaitu lansia. Yang kedua, memberikan salam seperti tanya kabar dan menjelaskan tujuan dari kegiatan sosialisasi program. Kemudian kegiatan inti yang dilaksanakan selama 60 menit. Dalam 60 menit ini menjelaskan pentingnya gizi bagi lansia di masa pandemi COVID-19. Kemudian menjelaskan manfaat yang akan diterima ketika mengkonsumsi makan bergizi. Memperhatikan cara mengolah bahan makanan menjadi makan bergizi. Kemudian membantu lansia untuk bisa mengunjungi setiap stand yang sudah disediakan yang isinya macam-macam makanan bergizi bagi lansia. Memberi lansia kesempatan untuk menikmati setiap makanan yang sudah disediakan. Bernyanyi bersama untuk memberikan suasana gembira bagi lansia. Dan nanti diakhiri dengan penutup, yaitu menutup sosialisasi dan menyimpulkan, kemudian memberi salam penutup. Di sini ada beberapa evaluasi. Yang pertama, evaluasinya mengajukan pertanyaan lisan, apa-apa saja makan bergizi bagi lansia. Yang kedua, apa yang dirasakan lansia setelah mengkonsumsi makanan yang bergizi yang sudah disediakan di setiap stand, dan selanjutnya apa manfaat yang diterima lansia jika mengkonsumsi makan bergizi. Di sini ada juga dilakukan observasi, yang mana observasi ini berupa respon ataupun tingkah laku lansia saat diberi pertanyaan, apakah diam atau menjawab. Nanti di sini bisa dilihat benar atau kurang tepatnya. Kemudian lansia antusias atau tidak dalam mengikuti kegiatan sosialisasi. Dan yang ketiga, lansia mengajukan pertanyaan atau tidak. Jenis dan substansi pemberdayaan perempuan ini di bidang sosial, yaitu bersubstansi di bidang kesehatan. Tepatnya Puskesmas Pembantu Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Kabanjai, Kabupaten Karo. Tenaga pendidik dan instruktur. Pendamping yang berperan dapat sebagai fasilitator, yang mana fasilitator dalam hal ini melakukan kegiatan untuk memperlancar proses pembelajaran masyarakat, seperti memfasilitasi program, membantu lansia untuk berpartisipasi dalam program, dan memberikan saran untuk memecahkan permasalahan masyarakat lainnya. Dalam sosialisasi ini yang berperan sebagai fasilitator adalah penyuluh dan kader atau bidan Puskesmas Pembantu Kelurahan Kampung Dalam. Dan yang terakhir dalam bab 3 ini adalah membahas mitra kerja Puskesmas Pembantu Kampung Dalam, Kecamatan Kabanjai, Kabupaten Karo yang menjadi mitra kerja dalam program sosialisasi ini. Oke, selanjutnya bab 4 akan membahas waktu dan biaya. Baiklah, dalam bab 4 yang membahas mengenai waktu dan biaya akan diperjelas lagi dengan waktu dan bentuk kegiatannya seperti apa, kemudian materi yang diberikan, dilanjut dengan biaya, dan diakhiri dengan penutup. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai waktu dan bentuk kegiatan. Jadi waktu itu dimulai dari 7.30 sampai dengan 8. Bentuk kegiatan yaitu ke Puskesmas Pembantu Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Kabanjai, Kabupaten Karo untuk bersiap-siap ke lokasi tempat sosialisasi. Pada pukul 8 sampai 8.30 ke rumah lansia untuk mengingatkan kembali jadwal sosialisasi. Pukul 8.30 sampai dengan 9 ke lokasi tempat sosialisasi serta menyusun alat-alat untuk sosialisasi. Pukul 9 sampai dengan pukul 9.10 registrasi awal bagi lansia. Kemudian pukul 9.10 sampai dengan pukul 10.15 di sini membantu lansia menduduki kursi masing-masing sekaligus memasang musik menunggu peserta lainnya. Kemudian membuka kegiatan sosialisasi, memberi materi mengenai pentingnya mengkonsumsi makanan bergizi bagi lansia di masa pandemi COVID-19. Kemudian mempraktikkan cara mengolah bahan makanan menjadi makanan bergizi. Kemudian membantu lansia mengunjungi stand yang telah disediakan. Kemudian memberi lansia kesempatan untuk mencicipi makanan dan minuman yang sudah disediakan. Kemudian di sini ada tanya jawab peserta dan penyuluh
dan nanti ada dokumentasi dengan lansia yang ikut serta dalam kegiatan sosialisasi ini. Pukul 10.15 sampai dengan pukul 10.45 itu mengantarkan lansia untuk kembali ke rumah masing-masing dan ke puskesmas pembantu untuk membawa barang-barang yang diperlukan dalam kegiatan sosialisasi. Adapun materi-materi yang diberikan dalam proposal ini yaitu pengertian gizi, klasifikasi zat gizi, kemudian di sini dilanjut dengan cara lansia mengatur pola makan yang sehat dan bergizi, kemudian menu makan bergizi pada lansia. Tentunya di sini sudah ada beberapa panduan bagaimana menu sarapan pagi untuk lansia, menu makan siang bagi lansia, menu makan malam bagi lansia, dan menu selingan bagi lansia. Kemudian cara mengolah bahan makan menjadi bergizi bagi lansia. Tentunya di sini dengan mempraktekkan cara memasak bubur kacang hijau. Sudah ada cara-cara membuatnya. Kemudian di sini adalah biaya. Biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan ini sejumlah 770.000 dengan rincian biaya transportasi 100.000, spanduk dengan banyak satu itu harganya 100.000. Kemudian konsumsi tim penyuluh ada 8. Dikali dengan 15.000 yaitu 120.000. Makanan di stand ada 3 stand, 3 kali 100.000 maka 300.000. Minuman di stand ada disiapkan 2 stand, 1 stand 75.000 sehingga mengeluarkan biaya 150.000. Jadi setelah ditotal pengeluaran dalam kegiatan ini sejumlah 770.000. Oke, penutup demikianlah laporan pelaksanaan sosialisasi mengenai pemberian gizi lanjut usia di Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Kabancaya, Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih.